Shalom, selamat sore kembali bertemu bersama saya Esther Si. Kali ini kita ada di sebuah taman yang asri, ya, berada di kawasan Jember. Ya, jadi mari melalui lewat tempat ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah, yaitu tentang katekismus yang ke-72 dengan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dilarang di dalam perintah ke-7? Saya ulangi sekali lagi. Apa yang dilarang dalam perintah ke-7? Jawabannya, semua pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak suci. Nah, untuk lebih jelas lagi tentang hal ini, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Allah. Untuk itu, saya akan bagi 3 poin ya. Yang pertama adalah hati dan pikiran. Kita akan sama-sama baca di dalam Matius 5 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mas ini mengatakan di dalam Matius ini mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa pusat kehidupan seseorang itu ada di dalam hati. Ya, dengan kata lain seperti ini. Kalau hati kita kudus, hati kita bersih, maka tingkah laku kita akan menjadi bersih. Sebaliknya, kalau hati kita tidak baik, hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan dosa, hati kita banyak sekali hal-hal yang tidak baik, ini akan mempengaruhi juga terhadap pikiran kita. Jadi oleh sebab itu jauh lebih baik menjaga hati. Kenapa? Karena hati itu sumber segala-galanya dan pikiran ya. Sebab itu kalau ada yang mengatakan jagalah hatimu. Nah itu betul. Ya, firman Allah juga mengatakan jagalah hatimu karena dari situlah akan terpancar kehidupan ya. Mari kemudian kita akan melihat poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu tentang perkataan kotor yang kosong dan sembrono. Apa itu? Yuk kita buka di dalam Efesus 5 ayat 4. Demikian bunyi firman Allah. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong dan yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan kotor yang bagaimana? Mungkin ini tidak kita sadari ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Keprocot kalau bahasanya seperti itu, atau mungkin nggak sengaja kita guyonan. Nah itu akan keluar kata-kata yang tidak pantas untuk kita dengar, tidak pantas untuk dilakukan. Atau mungkin juga kata-kata sembrono yang kotor yang lebih umum dilakukan oleh orang-orang. Terlebih saat ini mungkin di medsos ya, di media sosial. Orang nggak ngomong, ya orang nggak akan ngomong, tetapi mungkin melalui ini loh, jari-jari kita ini. Mulai jari-jari kita, kalau dulu kan ada peribahasa gini ya, mulutmu adalah harimaumu. Tapi sekarang jarimu adalah harimaumu. Ayo, gimana dengan kita? Tanpa sadar kita bisa berkata-kata yang menyakitkan orang lain, menyinggung orang lain. Ya, mari itu kita hindari. Ya, supaya kehidupan kita bisa menjadi berkat. Nah, di dalam Efesus ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menggunakan perkataan yang baik. Ya, perkataan yang baik yang menjadi berkat buat orang lain. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga, perilaku anak Tuhan. Kembali kita buka di dalam Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan atau rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Nah, hal-hal percabulan, kecemaran, keserakahan ini janganlah menguasai kehidupan kita ya. Janganlah kita lakukan, janganlah kita gunakan hal-hal itu untuk kita berinteraksi dengan orang lain ya. Itu mengakibatkan dosa. Ya, jadi kita harus menjaga diri kita. Kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga perilaku kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini apa yang diingini Tuhan tentang kehidupan kita. Nah, melalui katekismus kali ini, sore hari ini, saya mau tarik kesimpulan. Sebagai orang-orang yang percaya, dimanapun kita berada, di lingkungan kita, di
tempat tinggal kita. Biar perkataan kita bisa menjadi berkat, ya, menjaga pemikiran kita, perkataan, perbuatan kita sesuai dengan firman Allah. Dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekian katekismus yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.